Jangan. Udah, Bang. Abang mau tobat ya, Bang? Iya benar-benar. Abang bener mau tobat ya, Bang ya? Ulangi lagi ya Pak Ustaz ya. Bang, saya nggak ada hak buat menghukum orang dengan kesalahan mereka, Bang. Tidak akan lagi Pak Ustaz. Bang, saya nggak ada hak buat menghukum siapa aja di dunia dengan kesalahan mereka masing-masing. Saya cuma mau ngasih pelajaran shock terapi, Bang. Biar bantuin abang, biar abang bisa jerah dengan perbuatan yang abang lakuin. Ini pelajaran yang berharga. Jangan sampai nanti diazabnya di neraka. Abang masih mau lagi Bang? Nggak mau lagi, janji saya nggak mau ulangi lagi. Tobat benar ya Allah. Bang, tapi abang masih ada pelajaran lagi di sini Bang ya, yang abang harus lewatin. Ya Bang ya. Abang harus ikhlas belajar, ya Bang, biar abang makin ngerti bahwa hukum agama tuh kayak gimana, syariat Islam tuh kayak gimana tentang orang-orang yang ngezalimin orang. Iya Bang? Ya, silakan. Iya Bos aja. Mana satu yang bantu nih? Kamu bukan kakak Bang. Abang gak bakal ada di sini Bang. Iya. Abang gak bakal ketemu sama Pak Ustaz. Iya. Buat belajar Bang. Kakak tuh sayang banget sama abang. Dia cerita sama saya Bang. Dia rela berkorban apa aja buat abang, adiknya satu-satunya. Saya nyesel Ustaz. Tolong. Meneteskan air mata karena takut terhadap dosa itu dapat menghapuskan kesalahan kita, Bang. Lebih baik menangis saat di dunia karena takut kepada azab Allah, karena banyak dosa yang kita lakukan. Iya Pak Ustaz. Daripada nanti harus menangis di dalam neraka diazab oleh Allah, Bang. Seandainya malam ini adalah malam terakhir abang di dunia ini Bang. Allah. Apa yang abang mau sampaikan sama anak-anak abang? Bilang Bang. Tolong jaga ibu. Ya, maafin Bapak kalau emang udah gak ada umur. Maafin Bapak selama ini, Nak. Bapak ini udah gak pernah ngedidik anak. Bismillah ya, Bang. Berbanyak istighfar, Bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. Banyak istighfar, Bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Astagfirullahaladzim, ya Allah. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 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 Bang Joko, lihat. Ini ada Papa Nisa. Benar ini namanya Bang Joko. Baca yang kencang. Bulan 14 Desember November 7. Kapan abang mau apa? Gak mau sekarang Pak Ustadz, gak mau Pak Ustadz. Kenapa belum mau sekarang? Belum waktunya Pak Ustadz. Saya masih banyak dosa Pak Ustadz. Tahu dari mana kalau sekarang belum waktunya Bang Joko wafat? Karena yang tahu kematian itu Allah. Saya mau taubat Pak Bang Ustadz. Joko, yang tahu masalah kematian itu adalah Allah. Pak Ustadz. Semua itu rahasia Allah. Kubur Pak Ustadz. Bang Joko, dengerin. Seandainya pada saat Bang Joko dimasukkan dalam liang kubur ini adalah hari terakhirnya Bang Joko.
Mau tidak mau harus siap. Jangan Pak Ustaz. Makanya siapin bekal sebelum datang kematian. Taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim, semua taubat Pak Ustaz. Jangan masukin saya Pak Ustaz sebelum mau mati Pak Ustaz. Ayo, santri boleh bantu turun ya. Tolong jangan Pak Ustaz. Ilallah. Pak Ustaz jangan, tolong Pak Ustaz takut Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz jangan Pak Ustaz, Bang, tolong Bang. Pak Ustaz tolong Pak Ustaz. Bang, tolong Bang. Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Pak Ustaz tolong Pak Ustaz. Saya takut Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Pak Ustaz tolong ya Allah. Saya belum siap Pak Ustaz ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuhan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Panas ya Allah. Bang Joko akan kita tinggal. Jangan tinggal saya, Pak Ustaz. Jadiin renungan pelajaran. Dengerin takut, saya. Pak Ustaz. Dengerin saya. Jadiin ini renungan pelajaran. Resepin sama abang bahwa di dalam kubur ini sendiri sepi, sunyi, sempit, gelap, panas, gak ada yang nemenin selain amal soleh. Ini perumpamaan baru belajar kematian. Nanti pada saatnya datang kematian yang sebenarnya, dan ini akan terjadi. Dan gak ada yang bisa nolongin selain amal soleh. Ayo santri, boleh bantu. La ilaha illallah. Saya Po. Illallah. Saya takut Po. Maafin saya Po. Illallah. Bang, tolong saya Po. Illallah. Maafin saya Po. Illallah. La ilaha illallah. Saya Po. Illallah. Saya takut Po. Maafin saya Po. Illallah. Bang, tolong saya Po. Illallah. Maafin saya Po. Illallah. Masya Allah, Rasulullah SAW selalu senantiasa mengingatkan kepada kita pada saat mayit diletakkan dalam kuburnya, beberapa langkah orang yang mencintainya pergi meninggalkan, maka malaikat Munkar Nakir akan datang bertanya di dalam kubur. Apabila mampu menjawabnya, maka dia mendapatkan kuburnya bagaikan taman surganya Allah. Tapi kalau tidak bisa menjawabnya, maka bisa jadi kuburnya menjadi lubang-lubang nerakanya Allah. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa Nabimu? Harapan Pak, ibu. itu kok kata. Hah? Itu kok gitu sih? Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Po, tolong sini Po, bukain Po. Allahu Akbar. Lagi-lagi dia kaget itu Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang hentak dulu. Udah kasihan, saya sebenarnya kasihan tuh Pak. Tolong dong mudahan aja deh tuh. Saya nggak tega ngeliatin. Tolong saya Po. Saya nggak tega bener, kasihan tuh saya, walaupun dia jahat juga saya nggak tega, namanya adik mereka patutnya. Mengingat kematian ini adalah salah satu pelajaran yang sangat-sangat membuat orang untuk ingat kembali kepada Allah. Tolong saya Pak Ustaz. Keluar saya dari sini Pak Ustaz. Tolong saya Pak. Ya Allah. Udah tolong untuk keluarin, aduh, saya nggak tega. Po, tolong saya Po. Saya berjanji gak akan lagi ngelakuin itu lagi Po. Saya janji Po. Saya akan tobat Po. Ntar mati deh. Ini satu-satunya soalnya. Astagfirullahaladzim. Panas ya Allah. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim ya Allah, dibuka ininya tangannya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini tangannya dibongkar semuanya Ustaz. Ya Allah, kasihan itu. Aduh. Saya Pak Ustaz, saya akan taubat Pak Ustaz, ampuni saya ya Allah. Saya nggak tega Pak Ustaz, benar Pak Ustaz. Walaupun dia bandel, tapi saya nggak tega. Astagfirullahaladzim, makin berantakan aja Ustaz nih. Tolong Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Kita lihat, ayo. Panas Pak ya Allah. Panas ya Allah, Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Diangkat santri terus, diangkat. Nah, ini kenapa mukanya jadi coklat semua ini begini nih? Ya Allah. Ini mukanya coklat semua nih. Pak Ustaz. Diangkat, gotong. Allahu Akbar. Ibu minum, istighfar, tarik nafas, istighfar, minum dulu, pelan-pelan, minum dulu, istighfar, Bang Joko dengar ucapan saya. Ini Bang Joko kenapa nih muka pada coklat begini? Kayak disiram Pak Ustaz. Disiram apa nih Bang Joko? Air timah Pak Ustaz. Allahu Akbar. Makanya harus sadar, ingat Pak Ustaz tuh. Harus bertobat, jangan lakuin lagi. Jangan cuma ngomong doang yang Bang banyak dapat pelajaran kan Bang di sini Bang. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi pelajaran bermanfaat buat apa? Pak Ustaz, saya janji Pak Banyak Ustaz. istighfar, mohon ampun sama Iya, Allah, iya, Pak. Pak Ustaz janji Ini Pak baru Ustaz. belajar kematian. Gak akan saya ngulangi lagi Pak Abang Ustaz. masih bisa kita bantuin buat keluar dari sini. Pak Ustaz, Tapi Pak kalau Ustaz. nanti datang saatnya kematian tiba, Iya Pak. Pak Ustaz. Kematian yang sesungguhnya, Pak. Berbuat baik pada Allah. Siapa yang menolongin abang selain amal soleh? Iya Pak Ustaz. Bar. Saya gak akan ngulangi lagi. jangan itu lagi Pak Ustaz. Iya Pak, saya janji. Begini sih Bang, Panas Bang. coklat semua, Saya tanah disuruh cuci air muka tapi air timah Bang panas sekali Bang. Panas sekali Bang. Pelajaran yang kita bisa dapatkan pada episode kali ini, Allah Subhanahu wa taala selalu merahasiakan berbagai macam azab bagi orang-orang yang tidak bertobat sebelum datangnya ajal. Oleh sebab itu selalu senantiasa perbanyak istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah setiap saat, bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Ini adalah proses yang paling berharga di rumah hijrah, yaitu proses mengingat kematian. Banyak orang bilang mengingat kematian itu tanda orang depresi. Tapi saya seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu adalah sebuah inspirasi. Masya Allah. Dan ingat, perlu sama-sama kita harus renungi, kita resapi. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi